pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng, dan kali ini saya ditemani oleh teman saya host yang jauh-jauh datang dari mana nih, Romanus? Dari Pontianak. Dari Pontianak ya. Namanya Romanus. Ya, kali ini juga kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial, Romanus. Pastinya udah nggak asing lagi ya. Iya, beliau adalah Romo Maksi dan Mbah Harto. Sugeng Enjing, Mbah. Selamat pagi. Selamat pagi. Romo Maksi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga Romanus, Romo Maksi dan Mbah Harto, sebagai orang Katolik, hari ini tuh 9 Juni 2023 kita juga memperingati orang kudus, yaitu Santo Efrem, Santo Felicianus, Santo Yosef Ansieta, dan Santo Primus. Iya. Dan kita juga asik apa nih tuh? hari ini ya. Apa tuh? Yaitu tentang pujangga gereja. Mungkin kita sering dengar nih istilah pujangga gereja. Bagaimana Romo? Apa artinya? Pujangga gereja itu sebenarnya apa? Baik, jadi menarik tema ini ya. Kita omong tentang pujangga gereja. Pujangga gereja itu gelar yang diberikan kepada orang kudus dalam gereja. Tapi tidak semua orang kudus, entah beato atau beata atau santo atau santa, mendapat gelar sebagai pujangga gereja. Gelar pujangga gereja biasanya diberikan kepada orang kudus yang memiliki kontribusi terhadap ajaran-ajaran iman, baik dalam bidang teologi dan juga dalam bidang kesusastraan. Dan sebagai pujangga gereja, mereka dinilai dan mendapat gelar ini karena ketika mereka menjalani hidup mereka, mereka membuat tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah yang berisi tentang ajaran-ajaran iman, dan itu bertahan dipakai oleh baik umat pada masa itu ataupun pada masa-masa berikutnya, termasuk dengan zaman kita sekarang. Kita masih mendapat beberapa ajaran yang disampaikan oleh orang-orang kudus pada zamannya mereka waktu itu, tetapi karena itu ajaran iman yang sangat baik untuk perkembangan kehidupan gereja, dia bisa bertahan untuk dipakai seterusnya dalam kehidupan gereja. Sehingga ketika melihat atau menemukan orang-orang kudus tertentu yang dilihat bahwa mereka punya kontribusi, mereka punya andil untuk membantu pemahaman atau pendidikan tentang iman, gereja lalu memilih dan menetapkan orang-orang kudus yang itu untuk disebut sebagai pujangga gereja, atau juga disebut juga dengan doktor gereja karena kontribusinya ini. Kontribusinya, karyanya ya. Karyanya ya. Menarik sekali. Nah, itu salah satu contoh santo yang kita teladani sebagai pujangga gereja itu siapa, Romo? Itu sesuai tadi yang disebutkan dalam orang-orang kudus pada hari ini. Salah satunya juga adalah Santo Efrem. Dari mana itu beliau? Dia berasal dari wilayah Syria dan hidup pada abad keempat. Dia hidup pada abad keempat. Dalam kehidupan, kita tahu bahwa abad keempat berarti gereja belum lama disebarluaskan, belum lama dikembangkan oleh para rasul dan juga pengikut-pengikutnya, termasuk berkembang di wilayah Syria. Sehingga Santo Efrem ini dia tertarik untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, kemudian mendapat panggilan. Setelah mendapat panggilan, dia menjadi seorang diakon, dan dia menitik beratkan kehidupan imannya dalam mengajar orang banyak tentang kehidupan doa, termasuk juga berusaha untuk mengenal atau mendalami kitab suci dalam bahasa mereka. Jadi dia mengajarkan tentang kehidupan doa, mengajarkan untuk memahami kitab suci dalam bahasa mereka, dan juga menghasilkan tulisan-tulisan yang baik. Sehingga dia juga mendapat gelar sebagai harpa Allah. Harpa itu kita tahu alat musik yang biasa dimainkan di wilayah mereka. Dan karena kemampuannya untuk ini, setelah dia diangkat menjadi orang kudus, digelari orang kudus, gereja juga melihat bahwa dia punya kontribusi, dia punya andil untuk membantu mengajak umat dengan ajaran iman mereka, dan juga dia menghasilkan tulisan
Ada beberapa tulisan dia yang di dalamnya memuat atau menyertakan ajaran-ajaran iman yang kemudian itu dipakai dalam kehidupan gereja, sehingga dia dianggap pantas untuk juga digelari sebagai pujangga gereja karena kontribusinya dalam bidang teologi atau ajaran iman kepada orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Luar biasa ya. Biasa ya. Nah, Iya. itu kan zaman dulu ya. Zaman Mas. dulu udah lama Kalau sekali ya. Mungkin nggak ya zaman sekarang ini ada nggak Romo pujangga gereja itu? Bisa nggak atau bisa nggak ada pujangga gereja pada masa ini, pada zaman ini? Kalau pada zaman sekarang ini untuk pujangga gereja, biasanya pujangga gereja ini gelar diberikan kepada orang yang sudah meninggal, baru dia jadi pujangga gereja. Ketika dia diselidiki, sudah diangkat menjadi santo atau santa, setelah itu bisa melihat bagaimana dia punya tulisan-tulisan atau karya-karyanya yang berkaitan tentang iman dalam teologi atau kesusastraan, dalam kaitan dengan iman Katolik, untuk kemudian diangkat lagi selain sebagai santo-santa atau beato-beata, diangkat lagi juga menjadi sebagai pujangga gereja. Tapi kalau mau tanya zaman sekarang, apakah bisa ada pujangga gereja? Ya kita bisa melihat bahwa ada orang-orang sekarang, zaman sekarang yang katakanlah para paus itu mereka menghasilkan banyak karya. Salah satunya Paus Benediktus ke-16. Dia sudah meninggal, Paus Benediktus ke-16, pasti juga akan diupayakan untuk menjadi santo atau juga nanti bisa jadi kelak dia akan dapat gelar sebagai pujangga gereja karena banyak sekali karya-karya yang dia tulis tentang memperdalam atau menumbuhkan pemahaman orang tentang iman secara Katolik. Wah, menarik sekali ya. Menarik banget ya. Tadi saya tertarik nih, Ibu ya. Tadi tentang diselidiki, itu yang menyelidiki siapa, Romo? Oke. Orang-orang kudus itu mereka melewati peristiwa atau proses untuk mendapat gelar sebagai orang kudus yang disebut dengan beatifikasi atau kanonisasi. Beatifikasi itu penyelidikan yang dibuat untuk mengangkat seorang menjadi beato atau beata, lalu kanonisasi proses yang sama tetapi untuk mendapat gelar santo atau santa, gelar di atasnya beato dan beata. Dan ini dibuat oleh tim yang dibentuk di dalam Vatikan. Jadi tim dalam Vatikan itu mereka tim yang menyelidiki dan orang bisa diangkat melewati proses beatifikasi dan kanonisasi ketika ada mujizat-mujizat yang didapat atau diterima oleh seseorang di mana saja dia berada ketika dia berdoa dengan bantuan doa-doa dari santo atau santa yang dia yakini menolong doa-doa dia. Sehingga ketika ada mujizat, tim yang dibentuk dalam Vatikan ini mereka buat penyelidikan. Betul tidak itu kejadian mujizat itu betul tidak? Lalu kapan itu terjadinya? Mereka akan selidiki dan benar-benar bahwa biasanya mujizat itu karena peristiwa kesembuhan. Orang yang sakit sudah divonis oleh dokter atau medis bahwa dia tidak mungkin sembuh atau mungkin bisa mendapat kematian karena sakitnya ini. Tapi ketika dia berdoa dan bantuan orang kudus tertentu, yang mungkin waktu itu belum orang kudus, tapi orang yang dia kenal, dia tahu riwayat hidupnya dan dia percaya bahwa orang itu akan mendoakan dia, dan biasanya ada yang terjadi mujizat. Sehingga informasi-informasi ini dikumpulkan oleh tim yang akan menetapkan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi beato atau beata ataupun santo atau santa, dan juga termasuk untuk menetapkan seseorang menjadi pujangga gereja. Jadi ini ada tim kayak komisi gitu yang di Vatikan yang dibuat untuk menyelidiki, mencari informasi dan juga mendapat kesaksian dari orang yang mengalami itu supaya ini betul atau tidak, supaya tidak boleh dibilang tidak mengada-ada bahwa ada datanya dari orang-orang yang mengalami peristiwa itu. Sudah puas dengan jawaban Romo? Sangat puas sekali, sangat jelas. Sebentar, ini kita belum dengar suaranya Mbah Harto. Wah, Kan iya, tuh betul. tentang tamunya ya. Iya. Mbah Harto. Iya. Apakah memiliki pengalaman yang serupa sebagaimana cara pujangga gereja mewartakan kesaksian akan Kristus, Mbah? Nah, pengalamannya dia kan seorang pujangga, penulis, pengarang. Ya. Tapi kalau saya bukan pujangga, saya hanya penulis saja. Penulis saja. Saya pernah di wisuda, ya, menjadi redaktur khusus agama Katolik. Wah, luar biasa. hebat ternyata. Masih banyak, ya. Di balik Mbah Harto ada ternyata ada yang tersembunyi. Ternyata Tapi itu hebat hanya ya. hanya sebagai penulis karena saya hanya kompilasi aja. Berbeda dengan pujangga,
buat dari sini dan ilham. Saya dari buku-buku kumpul-kumpul itu namanya kompilasi. Nah, itu pengalaman saya sedikit. Tapi yang saya kagumi yaitu ini tadi. Dia rendah hati. Saya juga ingin rendah hati. Dia memperhatikan bahasa. Saya memang semua seorang penulis harus memperhatikan bahasa. Mau tidak mau. Bukan hanya satu bahasa tapi banyak bahasa. Ya. Itu aja Iya, dari yang tadi sudah diceritakan sama Romo ya, dijelaskan sama Romo, apakah Mbah punya sesuatu yang menarik tadi dari cerita? Aduh. Romo, seingat saya sebelum menjadi santo, itu kan beato. Sebelum beato, venerabilis. Venerabilis. Lalu sebelum venerabilis apa lagi ya? Mungkin ada enggak? Atau... Ya, ada venerabilis, lalu kemudian naik ke atasnya jadi beato atau beata, dan terakhir santo atau santa. Ya. Itu bisa juga sama dengan hamba Allah, gelarnya hamba Allah. Betul, hamba Allah ya. Makanya kalau ada doa litani orang kudus yang belum dapat gelar santo atau beato atau beata, mereka disebut hamba Allah. Itu belum melewati proses beatifikasi dan kanonisasi, tetapi mengarah ke sana. Ada gelar-gelar yang diberikan kepada mereka. Itu tadi masih dalam tahap ya, dalam tahap tahapannya ya. Gimana Romanus? Ada pertanyaan lagi? Ya, saya rasa cukup jelas ya tentang pujangga gereja ini. Iya. Dan ada beberapa nilai-nilai juga loh dari Santo Efrem itu sebagai pujangga gereja yang Romo ya, yang bisa kita teladani. Apa itu? Kerendahan hati dan kesederhanaan beliau, terus kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap bahasa, seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Harto itu tadi ya, keindahan dalam ibadah. Nah itu bagaimana maksudnya keindahan dalam ibadah di sini maksudnya Santo Efraim ketika dia membawa doa-doa dalam hidupnya secara pribadi ataupun dalam komunitasnya, mereka menyanyikan ibadah itu dinyanyikan dalam rangka juga memuji Tuhan. Tapi ini dalam doa mereka memperhatikan itu, nyanyian terus liturginya diatur secara baik, makanya disebut sebagai keindahan dalam ibadah. Baru Romo ceritakan tadi harpa Allah itu ya Romo ya. Dan satu lagi keberanian dalam mempertahankan iman, itu yang utama ya Mbah ya. Keberanian ini ya. Mbah Harto ada tambahan mungkin? Dari Santo Efrem, betul tadi tentang keberanian ini saya kagum ini. Santo Efrem hidup pada masa di mana ajaran Kristen masih banyak diperdebatkan. Kalau sekarang kan tidak. Jadi sekarang itu aman-aman saja. Coba bayangkan kalau kita masih pada zaman kemartiran. Iya, zaman abad ketiga itu. Waduh, itu bisa jadi martir. Tantangannya besar sekali ya. Ya itu saja. Wah, menarik sekali ya hari ini ya. Sudah ketemu dengan Romo Maksim, Mbah Harto, membahas tentang pujangga gereja. Oke, baik. Kita dapat ilmu baru. Iya dong tentunya. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa Romo. Oke, siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa semoga dengan perlindungan dan kasih-Mu, Engkau senantiasa menemani kehidupan kami dan juga kehidupan menggereja. Kami berterima kasih karena Engkau menghadirkan orang-orang kudus dalam gereja, bahkan yang menjadi pujangga gereja, yang mewariskan ajaran iman untuk kami, untuk kehidupan menggereja, untuk boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman dari waktu ke waktu. Semoga teladan yang diberikan oleh para pujangga gereja memberikan kekuatan iman untuk kami, membantu kami dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Dampingilah kami selalu ya Tuhan, dengan rahmat dan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Romo, terima kasih Mbak Harto. Terima Ya, kasih. sangat menarik sekali hari ini ya. Baru di awal bulan aja kita udah disuguhkan sama informasi-informasi yang menarik nih tentang kemartiran, tentang pujangga gereja. Nah pastinya kedepannya kita akan membahas sesuatu yang menarik, nggak kalah menariknya sama pujangga gereja ya. Akan bahas apa kita tunggu aja nih pemirsa di rumah. Dan untuk itu juga usai sudah perjumpaan kita untuk edisi 9 Juni 2023. Nah, kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini orang kudus hari ini.